Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihana Syakira dari kelas 10 Merdeka 6. Dan saya Diakur Anissa dari kelas 10 Merdeka 6. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang apa sih, Nisa? Apa ya, Rehana? Nah, kali ini kita akan membahas tema yaitu tentang peduli lingkungan. Betul banget. Mungkin kita sering mendengar slogan seperti jaga kebersihan atau selamatkan bumi, tapi kadang kita belum benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Padahal kalau kita perhatikan ya, banyak masalah lingkungan yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Misalnya, sampah yang menumpuk, selokan tersumbat, atau udara yang semakin memanas. Nah, di podcast ini kita akan membahas kenapa kita harus peduli pada lingkungan, apa dampak jika kita tidak peduli, dan langkah-langkah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Oke, yang pertama, menurut kamu Nisa, kenapa sih lingkungan itu penting banget untuk kita? Nah, menurut aku ya Rehana, karena lingkungan adalah tempat kita hidup. Kita bernapas lewat udara, minum dengan air, dan makan dengan hasil alam. Jika bumi kita rusak, mungkin hidup kita juga akan terganggu kan? Bener banget, misalnya kalau banyak pohon ditebang, udara jadi lebih panas dan kualitas udara menurun. Atau kalau sungai dipenuhi sampah, bisa menyebabkan banjir saat musim hujan loh. Kadang orang berpikir, itu kan masalah besar, bukan tanggung jawab saya. Padahal sebenarnya masalah besar itu dimulai dari kebiasaan kecil kita loh. Iya, contohnya membuang sampah sembarangan. Nah, itu banyak mungkin yang berpikir dampaknya terlihat kecil ya, tapi kalau dilakukan dengan banyak orang, dampaknya sangat besar sekali loh. Lingkungan yang bersih juga memengaruhi kesehatan kita. Lingkungan kotor bisa jadi tempat berkembangnya penyakit loh. Jadi, peduli dengan lingkungan bukan hanya sekedar menjaga bumi, tapi menjaga diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Salah satu masalah lingkungan yang paling sering kita lihat adalah apa ya kira-kira? Yaitu terutama sampah plastik. Plastik memang praktis, tapi sulit terurai loh. Banyak orang masih membuang sampah sembarangan, bahkan ke sungai. Akibatnya saluran air tersumbat dan terjadi banjir. Menurut kamu, kenapa orang masih sulit membuang sampah pada tempatnya? Mungkin karena malas atau merasa tidak ada yang melihat. Padahal kebersihan itu bukan soal dilihat orang atau tidak, tapi soal tanggung jawab kita. Betul, kita bisa memulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak meninggalkan sampah di meja kelas. Dan kalau melihat sampah berserakan, kita bisa langsung memungutnya tanpa menunggu orang lain untuk memungutnya. Selain itu, kita juga bisa belajar memilah sampah. Sampah organik seperti sisa makanan bisa dijadikan kompos. Sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik itu bisa kita didaur ulang. Kalau sekolah punya program bank sampah, itu juga bisa jadi solusi loh teman-teman. Intinya apa? Kita harus sadar bahwa sampah yang kita hasilkan adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain. Selain masalah sampah, kita juga bisa menjaga lingkungan dengan kebiasaan kecil lainnya. Misalnya, kita menggunakan botol minum sendiri. Daripada setiap hari membeli minuman kemasan dan menghasilkan banyak botol plastik kan? Karena kalian tahu tidak, dalam satu tahun, satu orang bisa menghasilkan ratusan botol plastik kalau tidak membawa tumbler sendiri. Kita juga bisa menghemat listrik, mematikan lampu saat tidak digunakan, itu hal yang sederhana dan dampaknya sangat besar.
Begitu juga dengan menghemat air, jangan membiarkan keran menyala terus saat tidak dipakai. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan terus-menerus itu bisa menjadi budaya yang baik. Dan kalau satu orang mulai, biasanya yang lain akan mengikuti kita. Menurut kamu, seberapa penting sih peran generasi muda dalam menjaga lingkungan? Oh, itu sangat penting ya, karena kita adalah generasi yang akan merasakan dampak yang paling lama. Kalau kita tidak peduli sekarang, kondisi lingkungan di masa depan bisa semakin parah. Iya, sebagai pelajar, kita bisa memulai dari lingkungan sekolah. Misalnya, kita mengikuti kerja bakti, menjaga kebersihan kelas, atau membuat kampanye kecil tentang peduli lingkungan. Kita juga bisa mengajak teman-teman untuk mengurangi penggunaan plastik. Perubahan tidak harus besar, yang penting kita konsisten. Karena dari langkah kecil yang kita lakukan bersama-sama akan lahir perubahan besar. Oke, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa peduli lingkungan itu tidak sulit. Semua bisa dimulai dari diri sendiri dan dari kebiasaan kecil sehari-hari. Mengurangi sampah, menghemat listrik dan air, serta menjaga kebersihan. Karena lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Mari kita mulai dari sekarang. Dimulai dari diri sendiri. Peduli lingkungan mulai dari kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Sekian podcast dari kami dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sudahkah kalian peduli dengan sampah? Sampah sudah menjadi masalah utama dalam kebersihan di sekolah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik berupa kulit pisang, sisa makanan, kertas, dan lain-lain yang mudah membusuk. Dan sampah anorganik berupa sampah plastik, botol, dan lain-lain yang sulit membusuk. Lalu, kenapa masih saja banyak sampah yang berserakan di lingkungan sekolah? Apa penyebabnya? Ada saja siswa nakal yang masih membuang sampah sembarangan. Mereka membuang sampah di got sekolah, sela-sela tanaman, dan bahkan kolong bangku pun menjadi tempat yang populer. Saat makan di kantin pun terkadang siswa meninggalkan sampah sisa makanannya di atas meja dan langsung pergi begitu saja. Waduh, jangan ditiru ya guys. Akibat sampah, kantin sekolah menjadi kotor. Siswa tidak nyaman dalam mengikuti pembelajaran karena bau sampah yang menyengat. Selain itu, siswa akan terkena beberapa dampak penyakit seperti sakit perut, gatal-gatal, dan lain-lain. Bagaimana solusinya? Buanglah sampah di tempat yang sudah disediakan di sekolah sesuai jenisnya. Setelah makan di kantin, sisa makanan kita langsung dibuang ke tempat sampah. Lakukan gerakan lihat dan pungut sampah. Dengan begitu, akan mengurangi sampah di sekolah. Ayo, jaga sekolah dari sampah agar senantiasa bersih dan sehat. Sampahmu adalah tanggung jawabmu.
Kita semua harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih. Karena jika lingkungan kita kotor, akan membuat kita mudah sakit. Kita dapat melakukannya dengan membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman yang ada di rumah kita, mencuci piring setelah selesai makan, membersihkan rumah, atau kerja bakti bersama seluruh masyarakat agar lingkungan kita nyaman untuk ditempati. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan supaya lingkungan kita tetap selalu bersih.